Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik menghadapi hambatan yang menghancurkan pelayanan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Mazmur 42 ayat 6, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam 5 hari yang telah lalu, kita telah bersama-sama membahas tentang hambatan-hambatan yang dapat menghancurkan pelayanan kita dan bagaimana mengatasinya. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah motivasi pelayanan yang menurun, kritik yang diberikan baik dengan alasan yang benar maupun alasan yang dibuat-buat. Kemudian dapat juga berkaitan dengan tanggung jawab pelayanan yang berlebihan, konflik dan tidak saling mendukung dalam pelayanan. Pada hari ini kita akan merenungkan satu hambatan penting yang mungkin pernah kita alami dalam mengerjakan pelayanan kita, yaitu kelelahan secara rohani. Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memahami apa itu kelelahan secara rohani, tetapi mungkin kita pernah berada dalam titik tersebut. Kelelahan secara rohani adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa lelah, letih, dan tidak bergairah untuk hal-hal yang berbau rohani, termasuk firman Tuhan dan pelayanan. Kelelahan secara rohani dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti stres dan tekanan yang berkepanjangan dan tidak diselesaikan dengan benar. Kurangnya waktu untuk berdoa dan bermeditasi untuk mendapatkan kesegaran dari kebenaran firman Tuhan. Kurangnya dukungan spiritual dari orang lain dalam menjalani hidup ataupun mengerjakan pelayanan yang dipercayakan. Tanpa sadar, orang-orang yang berada dalam fase ini mudah untuk merasa lelah dan tidak bergairah untuk hal-hal rohani, merasa jauh dari Tuhan dan tidak merasakan kehadirannya, tidak memiliki sukacita dan kepuasan dalam Tuhan, serta merasa terisolasi dalam kehidupan rohaninya. Dan semua hal ini digambarkan dalam Mazmur 42 ayat 5. Dalam bagian ini, Bani Korah menuliskan dengan sebuah pertanyaan reflektif. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Pertanyaan ini sedang menunjukkan bahwa kondisi batin pemazmur sedang tidak tenang. Jiwanya tertekan dan gelisah. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, seolah berbicara kepada jiwanya, mengapa perasaan-perasaan negatif ini begitu menguasainya. Ayat ini terletak dalam konteks pemazmur yang sedang jauh dari Tuhan dan mengalami kesulitan, mungkin karena pengasingan dari bait Tuhan dan ejekan dari musuh. Kemudian melanjutkan dengan berharaplah kepada Allah. Setelah pemazmur mengakui perasaannya, pemazmur memberi perintah tegas kepada jiwanya untuk mengalihkan kembali pengharapannya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan iman untuk melawan rasa putus asa yang sedang melandanya. Dan ini harus atas inisiatif dari dalam diri kita. Berharap pada Tuhan adalah tindakan proaktif yang mengatasi keterpurukan jiwa. Meskipun dalam kondisi tertekan, ada jalan keluar, yaitu dengan kembali mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dan bagian ini diakhiri dengan kalimat, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebuah keyakinan yang dimiliki oleh pemazmur bahwa ia akan kembali bersyukur kepada Allah. Kata lagi menunjukkan bahwa ia pernah mengalami kebaikan Tuhan dan akan mengalaminya lagi. Melalui mazmur ini kita diajak untuk mengakui kelelahan rohani dan mencari pertolongan, bukan dari manusia melainkan dari Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang menjadi sumber kelegaan bagi kita
tatkala kita mengalami kelelahan secara rohani. Kita pun diajak untuk mengarahkan perhatian kepada Tuhan dan mengandalkannya dalam menghadapi kelelahan rohani. Tatkala kita berada dalam fase ini, kita diajak untuk terus mengingat kebaikan Tuhan dan perannya dalam hidup kita, dan belajar untuk mengembangkan dan mengungkapkan rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menjadi penolong bagi kita dan akan terus menyatakan pertolongannya kepada kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apa yang menyebabkan kita merasa tertekan dan gelisah di dalam diri kita? Apakah kita telah berharap kepada Tuhan dalam menghadapi kondisi rohani kita yang lelah? Apakah yang kita butuhkan dari Tuhan untuk mengatasi kelelahan rohani yang kita alami? Mari kita berdoa. Allah Bapa, pemilik hidup kami, Engkau tahu seluruh kondisi hidup kami, perasaan-perasaan tertekan yang kami alami dan gelisah di dalam diri kami. Kami akui kelelahan rohani kami dan memohon pertolongan-Mu untuk menenangkan jiwa kami. Kami berharap kepadamu ya Tuhan dan menyerahkan seluruh kelelahan rohani yang kami alami ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkaulah yang sanggup memuaskan kerohanian kami. Tolong kami agar kami sekali lagi bersyukur kepadamu dan mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk tetap berharap kepadamu dan mengandalkan-Mu dalam segala hal. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.